SDN 3 Bukit. Pagi. Pagi hari ini saya mohon waktunya Bapak Ibu guru sejenak, yaitu untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif, di mana pada modul ini kita akan mengetahui budaya-budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang saya lakukan di guru penggerak. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Konsep inti daripada budaya positif adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan konsep inti budaya positif yang akan kita laksanakan sedikit demi sedikit untuk merubah mindset berpikir kita tentang bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Paradigma yang merupakan pembelajaran yang merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol di sini, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa atau mengatur daripada anak-anak. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol, artinya yang tidak sesuai dengan teori kontrol yang akan kita pelajari, yang akan kita lakukan untuk bagaimana teori kontrol guru kepada siswanya. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, ya, ini realitas kebutuhan kita semua sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Laksanakan pada dasarnya untuk kepentingan kita semua, baik kita sebagai guru ataupun siswa. Disiplin positif di sini adalah dinyatakan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, itu. Nilai-nilai kebajikan. Nah,
Sekarang nilai-nilai kebajikan yang akan kita pelajari, yang kita pahami pada dasarnya, yaitu nilai kebajikan daripada profil pelajar Pancasila, karena pada dasarnya guru bergerak adalah bagaimana pada saat ini kita harus memperdalam daripada profil belajar Pancasila. Nah, sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, sedangkan contoh nilai kebajikan profil Pancasila ada 5 atau bisa disebut dengan P5. Ya, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Beriman dan bertakwa, tentu seorang siswa harus kita didik dengan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan berkebenekaan global artinya kita harus mengikuti daripada budaya-budaya global, tapi jangan lupa budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu tidak perlu kita terapkan. Gotong royong. Nah, gotong royong biasanya kita di sekolah mengadakan kebersihan, menyapu atau membersihkan halaman. Itu merupakan suatu wujud daripada profil belajar Pancasila. Ya, itu. Sehingga dengan menciptakan gotong royong di sekolah, maka akan terpupuklah rasa persatuan, rasa kebersamaan, rasa untuk memiliki daripada apa yang ada di sekolah kita itu adalah kebersamaan. Mandiri, dia mampu menyelesaikan daripada tugas-tugas tanggung jawabnya sendiri. Bernalar kritis, mampu untuk menanyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa dalam pikirannya, berani bertanya dan siap untuk menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan baik guru pada siswanya. Oke? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita semua mengalami pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar. Namun apa kebutuhan dasar itu sebenarnya? Di sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Itu ya, kebutuhan dasar daripada manusia. Sehingga ketika semua ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan dasar tersebut dapat kita lakukan. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pada dasarnya yang sangat kita butuhkan, yaitu penguasaan, ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan endingnya adalah untuk bertahan hidup. Ya, ini ya 5 daripada kebutuhan dasar tersebut, ya. Sehingga kelimanya ini bertahan hidup. Bagaimana upaya kita untuk bertahan hidup? Tentu ada yang bekerja ya sebagai petani, ada yang bekerja sebagai guru. Nah, itu. Sehingga apa? Kebutuhan dasar kesemuanya ini adalah merupakan kelima ini kebutuhan dasar yang harus kita miliki sebagai manusia menurut Dr. William Glasser. Motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia, ya. Manusia itu kadang-kadang termotivasi. Bagaimana motivasi itu dilakukan? Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi manusia, ya kan? Kita melakukan sesuatu ada motivasinya.
Pada dasarnya motivasi itu di sini ada di sini. Ada yang untuk ketidaknyamanan atau hukuman, ada untuk yang mengharap mendapatkan imbalan, ada untuk yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ya. Jadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman atau penghargaan. Nah, ini dua ini ya. Namanya konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu dapat menyakiti. Pertama, yang kedua tidak nyaman. Tiga, murid takut. Keempat, memaksa. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Keenam, murid menjadi menyakiti. Biasanya ketika kita tendang, kita pukul, ini saya alami dulu, itu akan menyakiti hatinya. Dia akan timbul dendam kepada guru tersebut. Ya kan, kalau sudah betul dia akan ingat, tahu dia pernah teman saya, tahu pernah memukul saya, ya kan? Tidak nyaman. Artinya murid itu sudah tidak nyaman, merasa was-was, takut. Ya, itu. Menyembunyikan kesalahan, murid menyembunyikan kesalahan pasti. Ketika dia hukuman, ya ada hukuman untuk murid, itu kadang-kadang dia itu menyembunyikan kesalahannya dengan cara kamu melakukan enggak, bohong ya. Itu menyembunyikan kesalahan. Dan juga agar dia tidak efektif merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini semuanya. Nah terus bagaimana konsep disiplin yang dengan identitas sukses dan restitusi? Nah ini ya, ini yang merupakan konsekuensi dan restitusi. Ini yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu restitusinya. Ya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah ini konsep disiplin yang sukses dengan identitas sukses, mulai dari konsekuensinya dan restitusinya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini yang harus kita terapkan, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan kedisiplinan positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusinya. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan pemaksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang
mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bulan, tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini. Nah, perbedaannya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ada 3. Maka kalau kita sudah mempelajari restitusi, yang kita terapkan adalah restitusi. Ya. Ini ada kasus seorang siswa tidak mengerjakan PR, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini hukuman. Ya. Nah, sehingga perlu kita terapkan. Tidak perlu kita terapkan hukuman di sekolah. Ya, sehingga kita harus menerapkan yaitu restitusi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi, dan mana yang namanya restitusi. Nah, kalau merestitusi daripada siswa yang tidak mengerjakan PR, ya, sebagai berikut. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menjelaskan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan kelas apa? Ya, Pak, yang saya ingat bertanggung jawab. Nah, betul, ya. Keyakinan kelas bertanggung jawab salah satunya adalah tidak mengerjakan PR. Berarti tidaknya apa? Terus apa yang maksud dengan keyakinan kelas ini? Nah, kita berikan solusi. Bagaimana supaya siswa ini bisa mengerjakan soal tersebut dan tidak kembali mengulangi hal tersebut. Nah, 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya, pertama menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol bagi kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini, ya, menghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Misalkan ini menghukum. Nah, ini menyangkut 5 posisi kontrol. Ada siswa yang tidak pakai misalkan sepatu warna hitam. Ya, panggil. Adik sini. Kamu sudah tahu aturan di sekolah. Apa aturannya? Ketika melanggar tidak pakai sepatu hitam. Sekarang kamu berdiri di depan. Ya. Selama 10 menit, itu namanya menghukum. Nah, memantau, ya, memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu memantau, menanyakan. Andi, sini nak. Kamu sudah melanggar lah, dan kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu dulu apa? Kalau melanggar tidak pakai sepatu hitam pada saat upacara, saya pakai sepatu putih ini, berarti konsekuensinya saya tidak boleh upacara. Itu memantau. Nah, sebagai tengah, ada pun sebagai teman, yaitu Anda yang tertib buat guru. Bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kita panggil juga anak. Adi sini nak, yang guru. Sampean kudu tertib, ya, ikuti aturan supaya membuat guru bangga. Saya bangga sebagai guru, ya. Itu namanya sebagai teman. Sekarang kamu melanggar, tidak apa-apa. Untuk kali ini, saya maafkan. Itu sebagai teman.
Nah, sedangkan membuat rasa bersalah pada siswa, ya. Ini berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini, ya. Ini ketika murid melanggar, ya, murid melanggar. Misalkan seperti tadi, melanggar tidak memakai atribut yang lengkap, ya. Adi sini nak, sudah sering Ibu sampaikan sama kamu, tolong pakai atribut yang lengkap, ya. Bu Guru dimarahi dengan kepala sekolah kalau sampai kamu melakukan seperti ini. Nah, ini membuat murid merasa bersalah, ya, karena kalau saya melakukan si guruku yang dimarahi, ya kan? Itu membuat murid merasa bersalah. Sekarang sebagai manajerial, nah, disinilah fungsinya kita sebagai manajerial. Bukan hanya kepala sekolah, guru juga sebagai manajerial di dalam kelas, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Ini anak dipanggil, ya, tanya, Andi sini nak, kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Kita cari dulu akar masalahnya. Anu Bu, pasti ada alasannya. Iya Bu, sepatu saya yang hitam jebol. Oh begitu. Ya Bu, sekarang siapa yang ada di rumahmu? Ada kakak saya, bapak saya. Terus siapa yang bisa menjahit? Kayaknya kakak saya bisa, ya. Oh, kasih tahu sama kakakmu, bapakmu, minta tolong suruh jahitkan supaya nanti Senin depan ketika upacara sampean sudah menggunakan sepatu itu. Itu namanya manajer, memanggil dan memberikan solusi, ya. Tidak memanggil, memanggil anaknya, menanyakan akar masalahnya apa, lalu kita memberikan solusi, ya. Itu sebagai manajer. Oke, demikian Bapak Ibu Guru apa yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, monggo, untuk saling belajar, saling memahami apa yang telah kita lakukan di sekolah-sekolah kita ini, baik kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Karena pada dasarnya kita sebagai guru bercermin adalah menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dan menghamba kepada murid. Menuntun artinya mengarahkan kepada murid untuk menjadi yang lebih baik. Itu ya. Monggo silakan ada pertanyaan. Silakan. Budaya luar. Misalkan kalau di budaya luar kalau dibawa ke sekolah itu contohnya yang seperti apa itu Pak yang tidak boleh ditirukan? Oke. Budaya luar artinya budaya dari luar negeri yang tidak boleh dibawa ke sekolah, ya. Nah, sekarang pada dasarnya kita kayakan budaya. Contohnya antara lain ada anak-anak yang sekolah itu biasanya, ya, memakai daripada pakaian yang tidak wajar, kayak menirukan artis rok luar negeri, ya kan, ada yang, ya kan. Terus budaya-budaya yang paling tidak boleh adalah yang kebiasaan dilakukan di luar negeri seperti, ya kan, minta maaf, cipika-cipiki, ya, itu tidak boleh. Kalau luar ini sudah biasa kan, itu. Terus budaya kebiasaan anak-anak yang sering pulang merangkul satu sama lain itu sudah biasa di luar. Kita tidak boleh budaya Indonesia. Ada yang namanya tata krama dan kesopanan, itu, ya. Oke. Kalau memang tidak ada, bisa dapat siapa? Ibu Guru, silakan. Tadi Bapak jelaskan itu kan mengenai guru
manajerial ya. Ya. Di situ kan dibahas mengenai kalau seandainya siswa membuat kesalahan, itu diberikan pendampingan khusus. Ya. Apakah di sekolah kita ini bisa diterapkan seperti itu dengan karakter siswa yang keras memang atau bagaimana solusinya? Atas sebagai manajerial ketika ada siswa yang bermasalah, bisa kita terapkan di sekolah. Baik, walaupun bukan guru kelas, misalkan anak tersebut kelas 3 melanggar, ya kan, bisa kita lakukan pendampingan, kita panggil siapapun, bukan hanya kepala sekolah, guru siapapun bisa menerapkan. Dan insya Allah ketika sampean semuanya berpenggerak akan mempelajari hal ini semua, ya. Kita semua pun bisa melakukan itu, bukan hanya BK, bimbingan konseling, karena di SD tidak ada bimbingan konseling, ya kan. Guru siapapun bisa. Yang penting intinya prosedurnya sebagai manajerial menanyakan, menggali apa permasalahannya kok sampai dia itu melakukan hal ini. Misalkan karakternya keras, bapak saya juga begini pak di rumah. Nah, berarti kita perlu pendekatan persuasif kepada orang tuanya, kepada anaknya, lalu kita berikan solusi terbaik untuk anaknya. Bisa diterapkan di sekolah, bisa. Ya. Satu lagi, oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mohon maaf apabila dalam pemaparan daripada budaya positif ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya selaku guru penggerak, sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Guru pagi hari ini ya akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu sebuah keyakinan atau kesepakatan yang harus kita lakukan bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, ya. Ketika sesuatu keyakinan kelas sudah kita buat dan kita sepakati bersama-sama, maka konsekuensinya adalah kita tanggung bersama, ya. Jangan sampai kita melakukan daripada pelanggaran, ya. Sehingga apa? Ada keyakinan kelas, misalkan, ya, belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang dan tangan di atas meja. Kalau kita sepakati itu, berarti kamu harus mengikuti kesepakatan karena semuanya sudah sepakat. Ya, beda dengan ketika tidak sepakat. Misalkan, bukan begitu Pak Guru. Ya kan, belajar dengan duduk dan rapi. Nah, kalau memang sepakat seperti itu yang harus kita ambil kesepakatannya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, nah. Sekarang di sini Pak Guru akan menjelaskan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, ya. Beda, yang namanya keyakinan kelas adalah kita bangun secara bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu konsekuensinya adalah ada hukuman. Itu kalau peraturan kelas. Misalkan itu tulis tidak menyapu harus dihukum berdiri, tidak piket, ya kan? Nah, itu namanya peraturan. Tetapi kalau namanya keyakinan kelas, boleh kita yakini. Oh iya, ini sudah ada keyakinan kelas menjaga kebersihan. Keyakinan kelas bersama, berarti kita harus tanggung jawab bersama, ya kan? Itu yang namanya keyakinan keras. Kita tumbuhkan itu dari hati kita bersama-sama, ya. Jadi tidak ada yang namanya hukuman kalau yang namanya keyakinan kelas, ya. Di sini, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini mengapa? Berarti kan konsekuensinya untuk keselamatannya kita sendiri, ya kan, memakai helm, ya enggak? Kalau kita naik motor, nah, ya kan? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat dan mencuci tangan untuk kesehatan? Itu. Jadi mengapa kita ada keyakinan keras bahwasanya kebersihan kelas? Karena itu apa? Kelasnya sehat, bersih, kita belajar aman dan nyaman. Ya, tuh. Nah, next. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan. Ya, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, ya. Berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Semua warga kelas itu semua ya, yang ada di kelas 5, kelas 6, itu semua warga kelas namanya. Ya, beda dengan warga sekolah. Kalau warga sekolah adalah kelas 1 sampai kelas 6. Kalau warga kelas adalah khusus kelas yang kita buat keyakinan. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Iya. Selamat siang. Semangat. Semangat. Nah, pada siang hari ini saya minta siap-siap semuanya, ya. Duduk yang rapi. Kita akan adakan ulangan, ya, mengenai pelajaran PJOK. Pak Guru akan bagikan, ya. Baik ya, mulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, selesai kumpulkan. Ya, kumpulkan pekerjaannya. Sini lagi kumpul ya. Ini. Oke, pekerjaan ulangan anak-anak sekalian telah selesai dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan dapat nilai yang baik ya. Kemudian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye to kok kayak Sekarang kita menyepakati sebuah
keyakinan kelas bersama-sama. Ya. Ayo, keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan? Hah? Menjaga kebersihan. Berarti kita dengan sadar diri, ya, itu melakukan kebersihan di dalam kelas. Nah, kalau di luar kelas berarti tanpa diperintah siapapun, kita tahu sampah, ya kan? Kita buang di mana? Tempat sampah. Atau nanti kita bikinkan slogan, Lisa, lihat sampah, buang pada tempatnya. Nah, ya. Yang kedua apa? Jujur. Ya. Nah, jujur itu apa? Ayo. Jujur itu adalah tidak boleh melakukan apa saja, seperti belajar di kelas mencontek, ya kan? Nah, terus berbohong. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah menyepakati jujur, maka keyakinan kelas, maka kita tidak boleh mencontek, ya. Misalkan ada ulangan, ya, mencontek. Berarti kita sudah dapat menyepakati, ya kan, keyakinan kelas yang kita bangun bersama-sama, ya. Sepakat ya? Ya, itu. Nah, selanjutnya bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Konsekuensinya atau apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab itu, ya, yaitu ketika ada PR yang diberikan guru kepada kita, ya, misalkan PR bahasa Indonesia nomor 1 sampai 10, bla 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 bla, kerjakan di rumah anak. Siap guru, siapa guru, ya. Nah, setelah tiba saatnya besok lusa berangkat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, itu berarti apa namanya? Tidak bertanggung jawab, ya. Maka keyakinan kelas yang kita buat pada pagi hari ini itu adalah harus kita implementasikan, ya, supaya kita dapat laksanakan keyakinan kelas tersebut dengan sebaik-baiknya. Tuh, ya. Ada lagi masalah tanggung jawab, ya. Misalkan kamu dikasih bawa bendera atau bawa kunci kelas, ya, pulang, lantaran kamu berangkatnya siang, itu berarti apa? Wah, tidak bertanggung jawab, mengakibatkan temanmu menunggu di depan pintu, ya kan? Tuh, apalagi? Ayo yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, apalagi? Nah, kalau kita bertanggung jawab akan tugas yang diberikan kepada kita, ya, jadi pengenai bendera atau jadi pemimpin, ya, sudah dilatih, ya kan? Oke, siap Pak Guru, saya siap. Sudah dilatih hari Sabtu, hari Senin untuk pelaksanaan bendera, ya kan? Wah, tiba-tiba pas hari Seninnya kamu datangnya siang, ya kan? Terus terlambat, ya kan? Itu namanya apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi kita bangun bersama-sama agar kelas kita, ya kan, nyaman kita belajar, nyaman kita bermain, sehingga apa yang diberi tanggung jawab kita sebagai siswa oleh guru kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, itu. Nah, ini, ayo silakan, ada usulan lagi, silakan, ayo silakan bertanya, nggak apa-apa, nah, ya, itu.
kelas selain 3 tersebut. Ya. Ketika diskusi. Ketika diskusi memberikan izin kepada yang bertanya dan memberikan tanggapan kepada yang meminta tanggapan. Tidak boleh ribut dalam diskusi, ya seperti itu ya. Paham? Ya. Mungkin itu tadi ya beberapa keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, anak-anak sekalian, ya. Mohon maaf apabila Pak Guru menyampaikan ada kesalahan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk Rak, ya. Tadi waktu ulangan Bapak perhatikan kamu mencontek buku catatan, benar ya? Benar, saya menyontek, Pak. Kenapa kamu mencontek? Pasti ada alasannya kamu lakukan itu. Ya Pak, saya bingung harus menjawab apa karena malamnya saya tidak belajar. Saya keasikan main game. Sekarang di rumahmu ada siapa saja? Ya, mama. Ya, ada mamamu, ada bapakmu, ada kakakmu. Jadi gini ya, nah ya, ketika sudah malam, kamu harus batasi bermain dalam main game. Terus minta tolong sama kakakmu, bapakmu, mamamu ya, suruh mengingatkan ketika sampean terlalu lama main game. Nah, sekarang kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih, Pak. Keyakinan kelas bagaimana yang kamu langgar ini, Nak? Tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Berarti kalau keyakinan kelas yang kita sepakati itu tentang kejujuran, berarti di situ tidak boleh mencontek salah satunya ya. Ya, jadi terus konsekuensinya, solusinya untuk sampean apa ke depannya supaya kamu tidak mengulangi ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena saya menyontek saat ulangan. Ya. Menyontek saya. Ya. Jadi jangan diulangi lagi ya. Jadi minta tolong sama kakakmu supaya di rumah ya suruh diingatkan dan rajin belajar ya, Nak ya. Ya. Pak Guru apresiasi untuk tanggung jawab kamu, bahwasannya kamu siap untuk merubah, tidak mencetak lagi ya. Oke, terima kasih Nak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampean tahu dipanggil ke kantor kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya masuk, Pak, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Oh begitu. Berarti sampean tidak mengerjakan tugas pasti ada alasannya, ya kan? Bapak dulu juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kira-kira menurut kamu apa alasan kamu? Maaf, Pak, saya capek sekali karena semalam saya membantu mama saya menyelesaikan pesanan tumpeng karena mama saya agak kurang sehat. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita bangun bersama? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira itu keyakinan kelas yang bagian mana yang kamu langgar itu, nak? Selalu bertanggung jawab, Pak. Wah, ternyata kamu tahu. Terus apa kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Sekarang saya tanya Pak Guru ya. Di rumah kamu ada siapa? Kakak. Kakak, mama ada kan? Nah, jadi begini. Kalau bisa itu minta tolong sama kakak kamu, suruh membantu. Ya kan, ketika kamu menyelesaikan daripada membantu orang tuamu untuk menyelesaikan pesanan tumpeng, supaya kamu tidak tidur terlalu malam, ya kan, sehingga kamu di sekolah tidak ngantuk, ya. Nah, terus apa tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan daripada masalah ini? Ya, Pak, saya pertama minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Ya. Kedua, saya akan membatasi saat membantu orang tua dan saya akan minta tolong kakak saya. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan saya akan besok kumpulkan tugas. Baik, Pak Guru apresiasi untuk tanggung jawab kamu yang telah kamu sampaikan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan kedepannya kamu tidak lagi melakukan hal yang seperti ini, ya. Sudah, nak. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.